Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qanita Humairah dengan NIM 241511084 semester 3 Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Analisis bahasa linguistik. Kesalahan dan ketidaktepatan bahasa objek analisis berupa tulisan pada papan dan pengumuman. Yang pertama, ada besti copy. Kata besti tidak baku dalam bahasa Indonesia. Jika yang dimaksud adalah besti copy, nama usaha, atau besti copy, penulisannya tidak konsisten dan mencampurkan bahasa informal dengan bahasa Inggris tanpa kaidah yang benar atau jelas. Jenis kesalahannya yaitu ejaan dan diksi. Yang kedua ada apotik. Kesalahannya yaitu di ejaan. Bentuk baku menurut KBBI adalah apotek pakai E, bukan apotik pakai I. Kesalahan ini termasuk kesalahan ejaan yang umum ditemukan dalam ruang publik. Yang ketiga ada photocopy. Kesalahannya yaitu campuran kode etik tidak tepat dan diksi. Kata photocopy merupakan bahasa Inggris, padaan baku dalam bahasa Indonesia adalah fotokopi. Penggunaan bahasa asing tanpa kebutuhan khusus menyebabkan ketidaktepatan pemilihan kata. Yang keempat ada mie manjoer. Kesalahannya yaitu ejaan dan ketidaktepatan fonologis. Nah, bentuk baku kata mie adalah mi, sedangkan manjoer merupakan ejaan lama yang seharusnya ditulis manjur sesuai dengan EYD. Yang kelima ada helm Anda mohon dikunci, hilang di luar bukan tanggung jawab kami. Kesalahannya yaitu struktur kalimat, keefektifan dan ketaksaan ambigu. Kalimat ini tidak memiliki tanda baca yang jelas sehingga maknanya rancu. Susunan kata tidak efektif dan menimbulkan penafsiran ganda. Bentuk yang lebih efektifnya yaitu helm Anda, mohon dikunci, dikuncinya digabung, titik, kehilangan di luarnya dipisah, bukan tanggung jawab kami, titik. Alasan terjadinya kesalahan. 1. Interpretasi bahasa asing. Penggunaan kata seperti besti dan fotokopi menunjukkan pengaruh bahasa Inggris yang dianggap bergengsi dibanding dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, pengaruh kebiasaan lisan. Kata seperti apotik dan mie berasal dari kata kebiasaan yang pengucapan sehari-hari yang kemudian dituliskan tanpa mengacu pada bentuk baku. Yang ketiga, kurangnya kesadaran terhadap kaidah FUEBI. Penulisan ejaan lama manjoer tersusun kalimat efektif menunjukkan minimnya pemahaman atau perhatian aturan kebahasaan resmi. Keempat, orientasi praktis dalam ruang publik. Bahasa pada papan pengumuman lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan, sehingga aspek kebakuan sering diabaikan. Yang kelima ada aspek sosiolinguistik. Penutur cenderung memiliki bentuk yang dianggap familiar dan mudah dipahami masyarakat sekitar, meskipun secara linguistik tidak tepat. Analisis faktor penyebab sosial, budaya, teknologi, dan psikologi. A. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi bahasa. Penggunaan bahasa pada papan nama dan pengumuman
di ruang publik seperti apotik, fotokopi, dan mie major dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Secara sosial, bahasa dipandang sebagai alat komunikasi praktik, bukan sebagai sistem yang harus selalu mengikuti kaidah kebahasaan atau kaidah baku. Masyarakat lebih mengutamakan keterpahaman daripada ketepatan linguistik. Selama pesan dapat dimengerti, kesalahan ejaan dan struktur dianggap tidak bermasalah. Dari sisi budaya, terdapat kebiasaan turun-temurun dalam penggunaan bentuk kata tertentu. Misalnya apotik dan mie yang sudah lama beredar di masyarakat. Bentuk-bentuk ini menjadi wajar secara budaya, meskipun secara kebahasaan tidak sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan ejaan lama seperti manjoer menunjukkan sisa penghistori bahasa Indonesia sebelum pembaruan ejaan. B. Pengaruh tren digital, promosi, dan komersial. Perkembangan teknologi dan tren digital turut memengaruhi penggunaan bahasa di ruang publik. Dalam konteks promosi dan usaha, pemilik tempat sering memilih bentuk bahasa yang menarik, singkatan, dan mudah diingat meskipun tidak baku. Penggunaan istilah seperti fotokopi atau besti kopi menunjukkan pengaruh bahasa asing dan bahasa gaul yang sering muncul di media sosial. Bahasa Inggris dan bahasa informal dianggap lebih modern, kekinian, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, dalam praktik komersial, aspek estetika visual dan branding lebih diutamakan daripada ketepatan bahasa. Akibatnya, kaidah ejaan dan struktur bahasa sering diabaikan demi kesan unik dan menarik perhatian konsumen. C. Kebiasaan masyarakat menggunakan bahasa tidak baku di ruang publik. Masyarakat Indonesia pada umumnya terbiasa menggunakan bahasa tidak baku dalam kehidupan sehari-hari, dan kebiasaan ini terbawa ke dalam bahasa tulis di ruang publik. Hal ini terlihat pada kalimat seperti helm Anda mohon dikunci, dihilang di luar, bukan tanggung jawab kami. Ya, menyerupai tuturan lisan, bahasa lisan yang spontan dan tidak terstruktur sering langsung tertransfer ke bentuk tulisan tanpa penyuntingan. Akibatnya muncul kalimat yang tidak efektif, ambigu, dan minim tanda baca. Dari sisi psikologis, penulis pengumuman tidak merasa perlu menggunakan bahasa baku karena menganggap membaca tetap dapat memahami apa maksudnya. Pada anggapan bahwa bahasa baku terkesan kaku dan tidak komunikatif, sehingga bentuk non baku justru dianggap lebih dekat dengan masyarakat. 4. Analisis kebudayaan bahasa. A. UU nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 mengatur tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan. Dalam konteks kebahasaan, undang-undang ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan di ruang publik.
Dalam pasal 36 disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama gedung, nama jalan, fasilitas umum, rambu umum, papan umum, serta pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat umum. Namun demikian, undang-undang ini lebih bersifat normatif dan persuasif, sehingga pelanggaran kebahasaan di ruang publik sering tidak ditindak secara tegas. B. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Dalam Perpres ini ditegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya sebagai pendamping, bukan pengganti. Bahasa Indonesia harus diutamakan dalam penamaan usaha, lembaga, dan fasilitas umum. C. Kebijakan bahasa di instansi tertentu. Pada beberapa instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan instansi formal lainnya telah diterapkan kebijakan internal mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, kewajiban menggunakan bahasa Indonesia baku dalam surat resmi, penulisan papan pada pengumuman sesuai dengan kaidah PUB dan EYD, 3. Penyuntingan bagian usaha dan humas. Namun pada ruang publik non-formal seperti warung, toko kecil, atau usaha mandiri, kebijakan kebahasaan tersebut tidak diterapkan secara ketat. Hal ini menyebabkan bahasa yang digunakan lebih bersifat bebas, tidak terkontrol, dan tidak terstruktur, cenderung mengabaikan kaidah kebahasaan. Ketiadaan pengawasan langsung dan konkret membuat kebijakan bahasa hanya berhenti pada tatanan regulasi, belum sepenuhnya menjadi kesadaran masyarakat. Dampak penggunaan bahasa yang tidak tepat. A. Pemahaman masyarakat. Bahasa yang tidak tepat dan tidak jelas, tidak efektif, dapat menimbulkan kebingungan serta tafsir terhadap informasi di ruang publik. B. Layanan publik. Informasi tidak tersampaikan secara optimal sehingga kualitas layanan publik menjadi kurang maksimal. C. Citra instansi. Penggunaan bahasa tidak baku memberikan kesan kurang profesional dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. D. Pendidikan dan literasi bahasa. Kesalahan bahasa yang sering ditemui dapat dianggap benar dan menurunkan literasi kebahasaan masyarakat. E. Identitas dan martabat bahasa Indonesia. Pengabaian kaidah bahasa melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan identitas nasional. 6. Solusi dan rekomendasi inovatif.
A. Standar penulisan papan informasi. Diperlukan standar penulisan papan informasi yang mengacu pada EYD agar bahasa yang digunakan baku, jelas, dan tidak ambigu. B. SPOK kebahasaan instansi. Instansi perlu memiliki SPOK kebahasaan sebagai pedoman penulisan pengumuman, papan nama, dan informasi layanan publik. C. Kampanye literasi bahasa. Kampanye literasi bahasa di ruang publik dan media sosial penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Desain ulang teks ruang publik. Teks ruang publik perlu didesain ulang agar lebih ringkas, efektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat sekitar tanpa mengabaikan keanedahan bahasa. Penggunaan teknologi pemeriksa bahasa, pemanfaatan teknologi pemeriksa ejaan dan tata bahasa dapat membantu meminimalkan kesalahan bahasa sebelum teks itu dipublikasikan. Yang terakhir adalah penutup. Ringkasan temuan, masih banyak penggunaan bahasa tidak baku di ruang publik akibat kebiasaan, pengaruh budaya, dan kurangnya kesadaran kebahasaan terhadap masyarakat. Pernyataan ajakan. Masyarakat dan instansi diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar demi kejelasan informasi dan profesionalis instansi. Harapan ke depan, semoga pembinaan bahasa Indonesia diharapkan lebih aktif sehingga bahasa Indonesia semakin bermartabat di ruang publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.